Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Andriani. NIM saya 834877975. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dari tugas 1 dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan oleh penulis yang di dalamnya mengandung gagasan deskripsi atau pemecahan masalah dan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta dan bukti-bukti empirik. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan dan dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan masalah. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya, mengandung kebenaran dan yang objektif serta kejujuran dalam menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Manfaat atau fungsi karya ilmiah yaitu sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan bagi penulis karya ilmiah, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai wawasan, serta memberi kepuasan intelektual. Di samping itu juga dapat menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Yang nomor 2 yaitu aspek yang dapat menggambarkan karakter karya ilmiah yaitu 1. Struktur penyajian karya ilmiah. Secara umum struktur penyajian karya ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, pokok pembahasan, dan penutup. Yang kedua, komponen dan sumber karya ilmiah. Komponen karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Sedangkan substansi karya ilmiah mencakup segala bidang dari yang paling kecil atau sederhana ke yang paling besar atau kompleks, dari lumut sampai pesawat ruang angkasa. Yang ketiga, rumusan masalah dari karya ilmiah yang saya buat yaitu apa yang dimaksud dengan perkembangan anak usia dini. Di sini dari pertanyaan tersebut akan menghasilkan jawaban seperti ini, yaitu pengertian anak usia dini menurut para ahli dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, karakter anak usia dini. Yang ketiga, macam-macam perkembangan anak usia dini. Yang keempat, ciri-ciri anak berkembang dengan baik. Yang kelima, peran orang tua dalam perkembangan anak usia dini. Yang B yaitu mengapa perkembangan anak usia dini perlu diperhatikan dan dipelajari. Yang pertama, untuk mengetahui tentang perkembangan apa saja yang terjadi pada anak usia dini. Yang kedua, menjelaskan tentang berbagai macam jenis perkembangan pada anak usia dini. C. Bagaimana meningkatkan kesadaran orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama menjelaskan tentang hakikat anak. Yang kedua, menjelaskan tentang titik kritis yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Dari pertanyaan nomor 4 yaitu langkah-langkah persiapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Sebelum melakukan penulisan karya ilmiah, penulis harus mengikuti kaidah kebenaran dalam isi metode karya ilmiah, yaitu metode kajian serta cara penulisannya. Dalam menulis karya ilmiah memerlukan penelusuran yang mendalam tentang apa yang akan ditulis, siapa yang akan membaca tulisan, dan bagaimana cakupan bahasanya. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan pembaca karya ilmiah. Salah satu hal yang menarik dalam penulisan karya ilmiah adalah membantu pembacanya mengerti sesuatu yang diuraikan di dalamnya. Sebelum menulis karya ilmiah, penulis wajib memuaskan kebutuhan pembacanya dengan memberikan informasi dan pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah atau keluasan dan
kedalaman informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Soal nomor 5 yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencari kesimpulan informasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencari pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan informasi dari sumber ini yaitu dengan melakukan yang pertama, mencari buku dengan online atau CART katalog. Yang mencari buku atau artikel ini bisa menggunakan komputer atau kartu katalog. Yang kedua, memeriksa bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh. Sebelum kita menulis bahan-bahan yang kita peroleh harus diperiksa terlebih dahulu apakah buku atau artikel ini memuat tulisan tentang topik yang akan kita pilih. Yang ketiga, membuat catatan dari bahan-bahan pustaka. Membuat catatan dapat kita lakukan dengan menulis pada kartu indeks, menulis di kertas lepas-lepas, memfotokopi halaman tertentu dari buku, jurnal, artikel yang diperoleh atau mengetiknya dengan komputer sehingga kapan saja dapat kita manfaatkan. Yang keempat, membuat ringkasan dan parafrase atau paraphrasing. Membuat ringkasan dapat menunjang keberhasilan kegiatan dalam menulis karya ilmiah. Yang kelima yaitu pada saat membuat kutipan harus sama persis dengan pernyataan dan sumber bacaan yang kita peroleh. Sedangkan langkah yang kedua yaitu melakukan wawancara untuk mendapat informasi untuk tulisan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan orang yang tepat untuk diwawancara, yaitu orang yang kita pilih dalam melakukan wawancara harus sesuai dengan topik yang kita pilih. Persiapan wawancara: setelah menemukan orang yang akan kita ajak wawancara, kita dapat meminta ketersediaan orang tersebut dan kita menentukan cara yang akan kita lakukan dalam kegiatan wawancara tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Dalam melakukan wawancara, sebaiknya kita membuat daftar pertanyaan terstruktur untuk memudahkan kita dalam melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu pengolahan data hasil wawancara. Hasil wawancara yang sudah dicatat atau direkam mula-mula dibuat transkripsi atau salinan. Hasil wawancara yang cakupan akan mempermudah kita dalam membuat simpulan tentang masalah yang relevan dengan topik kita. Nah, itulah jawaban dari tugas pertama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.